Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi manusia dalam kehidupannya. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak, tak terkecuali bagi anak-anak yang tinggal di Kampung Mongol. Kampung Mongol adalah salah satu wilayah pemukiman di Kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Pakuan, Kecamatan Bogor Tengah. Kampung ini menjadi salah satu yang dapat dikatakan sebagai kawasan miskin. Mayoritas mata pencaharian warga yang ada di sana adalah pengamen, pengemis, hingga pemulung. Di tengah lingkungan yang dapat dikatakan serba kekurangan ini, terdapat sebuah rumah belajar yang dibangun sebagai sarana bagi anak-anak di sana untuk dapat belajar, menulis, berhitung, hingga mengaji. Saya lantas mengunjungi rumah belajar tersebut dan menemui salah satu sosok yang mengelola rumah belajar di Kampung Mongol. Pak Budi. Itulah nama sosok pahlawan yang sangat berjasa terhadap pendidikan Kampung Mongol. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Kampung Mongol pada tahun 1988 dan melihat bagaimana situasi yang ada di sana, beliau bertekad untuk membangun kampung ini ke arah yang lebih baik. Salah satunya lewat pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan mampu membawa masa depan yang baik untuk kampung ini. Bapak sampai di tempat ini, di Kampung Mongol ini, sejak kapan? Apakah saat itu langsung Bapak ingin membuat taman belajar ini atau seperti itu? Pertama kesini sih dulu tahun 80. Kalau Bapak pindah ke kampung ini sekitar tahun 80. Nah, terus setelah Bapak dengan pendidikan anak-anak ini dimulai dari tahun 97, karena pada waktu itu ada satu komunitas yang datang ke sini, mereka datang untuk bakti sosial gitu ya, mengajar anak-anak di sini. Nah, dari situ Bapak berpikir ini harus ada seseorang yang jadi penengah antara warga dan komunitas yang datang ke sini. Makanya di situ Bapak memproklamirkan diri bahwa Bapak ini sosial kontrol gitu. Jadi mengontrol kegiatan masyarakat ataupun komunitas yang datang ke sini. Oke. Berarti peran Bapak pada saat itu adalah sebagai penghubung antara komunitas dan juga dengan anak-anak di sini. Ya. Jadi pada waktu ada komunitas yang datang ke sini tuh pasti Bapak tanya dari mana, mau apa, terus seberapa lama. Gitu. Jadi harus jelas tujuan mereka ini ke sini mau ngapain gitu. Seperti itu, Pak. Nah, pas Bapak sampai di Kampung Mongol ini tahun 80-an, itu bagaimana sih Pak kondisi yang Bapak lihat pada saat itu, terutama di masalah pendidikan anak-anak di sini? Ya kalau pertama Bapak datang ke sini ya sangat mengkhawatirkan sekali. Satu kampung yang memang betul-betul kampung kumuh, rumahnya pun cuma empat batang bambu, pinggirnya cuma dikasih kardus, atapnya itu alang-alang, bahkan ada juga yang dari plastik. Awal Bapak pindah ke sini tuh tahun 80 itu seperti itu. Bahkan sampai tahun 2000 masih seperti itu, masih banyak lah yang seperti itu gitu. Jadi betul-betul satu kampung kumuh yang komunitasnya itu mereka dari pengamen, pengemis, pemulung, bahkan banyak pekerjaan yang lain. Ya istilahnya betul-betul dunia hitam lah di sini, betul-betul emang daerah yang tidak bertuan, daerah yang bebas mau ngapain aja. Mereka sudah tidak mengerti hukum gitu. Misalnya perjudian, prostitusi ada di sini semua. Nah, kondisi pertama kali ketika Bapak melihat Kampung Mongol ini sampai pada akhir hari ini gitu Pak, gimana sih Pak? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama di masalah pendidikan? Alhamdulillah sih. Kalau dulu mungkin Bapak flashback dulu ya dari tahun 97 itu, sebetulnya waktu itu Bapak terlalu serakah. Kenapa? Pada waktu itu Bapak itu dari anak-anak sampai yang remaja sampai dewasa, bahkan sampai yang tua Bapak rangkul semua. Bapak berusaha untuk merubahnya gitu. Tapi setelah sekian belas tahun nggak ada perubahan. Nah, istilahnya kita bercermin dari satu kata-kata yang ada di agama bahwa anak-anak itu ibarat kertas putih. Mau diisi apapun itu terserah orang yang sudah dewasa dan orang di sekitarnya. Nah, akhirnya dari situ ya udah Bapak akhirnya pindah haluan, Bapak lebih fokus ke anak-anak. Orang tua, karena bagaimanapun kan kalau udah orang tua itu udah punya watak sendiri gitu, udah punya prinsip. Jadi kalau mau dirubah pun malah akhirnya jadi ribut gitu. Akhirnya Bapak lebih fokus ke anak-anak.
Dan alhamdulillah perubahannya sangat sangat banyak sekali. Kalau dulu mungkin 80% anak-anak itu ke jalan, ngamen, ngemis, mulung, yang 10% sekolah, yang 10% mungkin nggak jelas. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, nah kalau sekarang Bapak berani menjamin terbalik. 80% anak-anak sekolah, 10% putus sekolah, 10% nggak jelas. Oke. Nah, bisa terjadi perubahan seperti itu tuh, kayak sebelumnya mungkin banyak anak-anak yang nggak sekolah, sampai akhirnya banyak sekali anak-anak yang mau untuk sekolah. Bagaimana sih Pak cara Pak Budi ini memotivasi anak-anak untuk fokus terhadap pendidikan mereka? Yang pertama mungkin Bapak mulai dari keluarga sendiri dulu. Keluarga Bapak, anak Bapak gitu Bapak sekolahin sampai istilahnya bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang. Akhirnya itu menjadi satu motivasi buat anak-anak, buat warga di sini juga tuh. Kalau anak kita sekolah yang benar, sekolah tinggi, bisa kerja, kita udah tua tuh udah nggak usah pusing, udah anak udah menghasilkan. Berarti mulai dari keluarga Bapak untuk memberikan contoh kepada masyarakat yang Iya, di sini iya, seperti itu. terkait pentingnya pendidikan seperti itu ya Pak. Oke Pak. Nah, selama Bapak membangun taman belajar di sini, apa sih Pak pencapaian terbesar yang Bapak rasakan? Sebetulnya pencapaian terbesar itu kalau dulu kan anak-anak lebih suka main atau nyari uang itu ke jalan, tapi sekarang mereka sangat antusias buat belajar gitu, apalagi dengan adanya buku ini. Kadang-kadang anak-anak Pak Budi pengen baca buku, ya udah silakan gitu. Jadi emang jadi anak-anak lebih antusias gitu untuk belajar, untuk membaca. Ya kalau dulu kan mungkin boro-boro istilahnya buat belajar sekolah aja mereka enggak gitu. Berarti itu ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa, wah ini pencapaian Ya. yang akhirnya saya dapatkan setelah membimbing mereka selama ini. Dan ada lagi satu kebahagiaan gitu. Kalau dulu kan biasanya anak-anak itu kalau misalnya pulang sekolah suka sama ibunya gitu, diajak yuk Neng ke jalan ngamen atau ngemis nyari buat jajan, tapi sekarang anak-anak udah berani menolak, nggak mau takut diomongin sama Pak Budi. Oh gitu. Jadi mereka juga ada sedikit ketakutan sama Pak Budi nih. Enggak, sebetulnya emang ada satu kata doktrin gitu yang mungkin ya agak sedikit serem gitu, agak sedikit serem gitu kata-katanya, mendoktrin dan mengintimidasi anak-anak sehingga anak-anak pada waktu diajak sama orang tuanya ke jalan itu mereka nggak mau Seperti itu ya Pak ya. Jadi maksudnya mereka mungkin itu pendekatan yang Pak Budi lakukan pada anak-anak di sini, karena kan mungkin pendekatan yang dilakukan juga berbeda dengan anak-anak yang lain seperti itu. Nah Pak, mungkin berbicara soal taman belajar yang ada di sini, ada nggak sih Pak upaya atau hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk akhirnya ikut turut berpartisipasi dalam membangun taman belajar di sini? Selama ini belum ada kalau dari pemerintah, dari komunitas dan dari donatur pribadi, dari masyarakat sekitar gitu ya, swasembada masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri belum ada sama sekali. Berarti kebanyakan dari komunitas? Iya, dari komunitas, swasembada masyarakat. Oke. Nah, karena belum ada, mungkin apa nih Pak harapan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah untuk taman belajar yang ada di Kampung Mongol? Ya sebetulnya sih kalau harapan Bapak, karena emang di Kampung Mongol ini satu sasaran nanti ke depannya akan ada program yang satu namanya Benak Kampung. Yang namanya Benak Kampung, ya pengennya sih Pak Bima nggak usah malu-malu mengeluarkan surat kumuh buat kampung-kampung di sini gitu. Jadi Benak Kampung itu bisa terlaksana, karena kendalanya itu salah satunya itu Pak Bima wali kota itu nggak mau mengeluarkan SK kumuh. Nah, jadi saya sampai sekarang terkendala. Karena kenapa? Karena kedepannya kalau misalkan Benak Kampung sudah terlaksana, Bapak punya cita-cita dan keinginan gitu, ingin mengangkat kampung ini menjadi kampung yang diperhitungkan lah sama kampung lain. Bapak ingin menjadikan kampung ini kampung mural edukasi. Ya, mural yang sifatnya edukasi. Karena kenapa? Karena kan Bapak pikirnya gini, kalau anak-anak kadang-kadang diajarin sama kita, diceramahin, kadang-kadang mereka malah pada bercanda, pada ini. Nah, kita akalin, ya kita bikin mural yang sifatnya pendidikan gitu. Misalkan tata cara cuci tangan, tata cara wudhu, tata cara sholat, atau beberapa surat-surat pendek gitu. Kita bikin lukisan di dinding-dinding rumah warga. Ya mungkin sambil main mereka
ngelihat ya sedikit-sedikit akan masuk ke memorinya gitu. Oke Pak, apakah hal itu menjadi cita-cita terbesar Bapak terhadap kampung belajar ini? Ya betul. Itu cita-cita yang terbesar karena kalau misalkan kampung wisata edukasi itu bisa terlaksana, selain mencerdaskan anak-anak juga akan ada penghasilan buat masyarakat di sini gitu. Karena bukan cuma bikin mural yang sifatnya edukasi, tapi Bapak juga akan memperkenalkan berkebun cara hidroponik yang sayuran yang sehat. Jadi kan nanti akan ada orang-orang luar ke sini, ya selfie, foto-foto, otomatis kan mereka butuh minum, butuh makan, atau butuh buang air kecil gitu. Itu kan bisa jadi satu tambahan penghasilan buat masyarakat di sini juga. Oke, berarti selain soal pendidikan, Bapak juga berharap bisa mengubah perekonomian di kampung ini. Gitu ya, Pak. Oke Pak, mungkin saya pengen lihat-lihat tempat-tempat di sini juga sama Pak Budi. Oke. Sip, ada yang mau nanya nggak Pak Budi? Oke, siap. Oh, mau nanya. Oh, boleh. Pak, selama Bapak mengelola pendidikan untuk anak-anak atau masyarakat di sini, tantangan paling terbesarnya itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau tantangan mah pasti selalu ada ya. Apalagi kan istilahnya dengan Bapak mendirikan taman bacaan di sini, tempat belajar di sini, dan Bapak mengambil waktu yang bisa menghasilkan uang banyak. Karena kenapa? Karena warga di sini kalau misalkan nih perhitungannya gini, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mereka satu hari mungkin bisa menghasilkan 40 sampai 50 ribu. Tapi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka bisa menghasilkan 150 sampai 200 ribu. Nah, hari itu yang Bapak ambil buat di sini dibikin sepadat mungkin dari pagi sampai sore anak-anak belajar. Nah, tantangannya yaitu orang tuanya kadang-kadang suka marah-marah gara-gara si Budi katanya anak jadi nggak mau diajak nyari uang gitu, seperti itu. Tapi ya udah kita hadapin aja gitu. Soalnya emang kadang-kadang kalau di sini masih berlaku hukum rimba, Kak. Siapa yang kuat dia yang menang gitu. Jadi istilahnya Bapak di sini ingin merubah kampung ini tuh harus siap berhadapan dengan mulut ibu-ibu dan goloknya bapak-bapak. Saya dan Pak Budi memutuskan untuk berkeliling kampung Mongol dan melihat seluk-beluk rumah warga. Rumah-rumah di sini tersusun saling berdekatan, bahkan berhimpitan satu sama lain, dan hanya bisa dilewati melalui gang-gang sempit. Pak Budi memperlihatkan setiap sudut pemukiman dan mengajak saya untuk melihat lebih jelas dari lantai atas salah satu warga. Terdapat sebuah pemandangan yang sangat ironis, yang menunjukkan adanya kesenjangan sosial, yaitu berdirinya sebuah rumah mewah yang bersampingan langsung dengan kampung Mongol. Lihat nih saya. Ya. Oh, dari atas ini baru kelihatan ada rumah yang bagus juga ternyata ya. Iya, di balik rumah-rumah para jenderal, ternyata di sini kampung yang kumuh. Ironis sekali banget ya Pak ya. Makanya jomplang sekali gitu. Sebenarnya kalau ada kepedulian dari mereka, ya kita nggak akan terlalu terpuruk. Sejauh ini ada nggak Pak bantuan-bantuan dari mereka? Kalau secara ini keluarga sih enggak, tapi mungkin ya yang pribadi-pribadi yang kenal sama mereka, dekat sama mereka aja. Cuma kalau secara massal gitu nggak ada. Berarti secara individual aja lah. Iya. Perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Pak Budi dalam membangun pendidikan dan kesejahteraan anak di kampung Mongol nyatanya telah menggerakkan banyak hati masyarakat. Sejumlah komunitas, relawan, serta donatur berdatangan untuk turut membantu perjuangan Pak Budi dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak di sana. Saya pengen tanya juga nih Pak, ini ada perosotan, ada taman bermain anak-anak di sini, ada tadi juga ada ruang belajar di sana juga. Itu awal berdirinya seperti apa Pak? Kalau ini dimulai dari ini pertama berdiri itu ini pada waktu itu ada perbaikan jalan itu semua diganti pakai konblok. Pakai konblok, cuma karena sisanya banyak, misalnya berlebih gitu nggak kepasangin. Akhirnya Bapak sama salah satu orang warga itu
inisiatif karena kita nggak punya tempat mengaji, ya udah kita izin ke Pak RW, boleh nggak ini kita pergunakan buat bikin bangunan buat ngaji anak-anak gitu, dan diizinkan. Jadi ini konblok ini. Oh, dulu konblok di sini. Enggak, ini nih bangunan ini. Oh, di dulu. Iya. Oh. Jadi itu kalau misalnya dipaku tuh nggak bakal mempan. Iya. Oh. Karena bukan batako atau bukan apa yang sekarang tuh yang hebel itu, bukan. Itu konblok. Jadi coran betul. Terus setelah dari sini akhirnya bisa ada taman bermain seperti ini, gimana Pak? Kalau taman bermain ini kebetulan sumbangan dari WNA itu. Dari WNA mereka ada donaturnya, terus dibikinlah tempat bermain anak-anak seperti ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, WNA yang ada di sini siapa, terus selama ini perannya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau WNA itu dulu yang pertama datang ke sini tuh istrinya. Waktu itu dia masih kuliah. Kak Krisi, kalau anak di sini selalu manggilnya Kak Krisi. Itu dia masih kuliah. Mereka datang ke sini dengan satu komunitas dari gereja GSJA yang ada di Sentul. Terus dengan mereka itu pertama datang ke sini itu tahun 98 mereka datang ke sini terus mengajar. Dalam perjalanannya yang dari komunitas gereja itu bubar. Kak Krisi ini melanjutkan. Setelah dia nikah sama Kak Brian itu orang Amerika. Setelah nikah akhirnya diboyong ke sini, dibawa ke sini gitu keluarganya. Terus mereka bikin sanggar di situ. Sanggar apa tuh Pak? Sanggar Matahari. Sanggar Matahari. Sanggar Matahari. Kegiatannya apa aja Pak kalau di Sanggar Matahari? Kegiatannya seperti pendidikan formal pada umumnya sih. Pendidikan formal pada umumnya, ya, tapi mereka lebih menekankan ke pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Terus kesenian juga. Jadi lebih menekankan pada pelajaran-pelajaran di sekolah ya Pak ya? Iya. Berarti dari mereka menyumbangkan dananya untuk membangun taman bermain ini. Berarti udah dibangun dari tahun berapa Pak? Kalau ini mungkin sekitar dari tahun 2018. Kalau ini bangunan ini dari tahun 2015. Ini 2015, ini 2018. Setelah adanya taman belajar ini, terus ada tempat bermain juga, anak-anak di sini jadi semakin semangat untuk belajar atau gimana? Iya. Kalau dulu kan zaman awal-awal di sini ada komunitas itu, sini kan masih kebun. Ini belum ada kos-kosan, di sini masih kebun. Jadi kalau mereka belajar itu gelar tikar. Gelar tikar. Makanya disebutnya belajar di DPR. Di bawah pohon rambutan. Pohon rambutan. Kalau dulu bahkan ada dari komunitas Rumah Merah Putih, mereka belajar di pinggir jalan tol. Tapi karena sering dimarahi patroli, akhirnya pindah ke sini. Tapi setelah adanya bangunan ini, anak-anak itu lebih terfokus ya seperti inilah. Jadi setiap hari selalu ada kegiatan anak-anak gitu. Misalnya yang mau main, yang mau baca-baca buku gitu. Gitu ya Pak ya. Kalau buku-buku yang ada di dalam tadi itu dari mana Pak? Sumbangan dari para donatur. Sumbangan juga dari para donatur. Berarti sebagian besar taman belajar yang ada di sini merupakan sumbangan dari teman-teman donatur, komunitas dan lain-lain. Dan Bapak juga kerjasama dengan 4 komunitas bikin ini. Apa nih Pak? Tempat bermain anak-anak. Oh. Jadi istilahnya daripada anak lari-lari kan ini ular tangga. Ular tangga Kak. Cuma karena kotor jadi nggak kelihatan. Terus udah lama juga catnya udah agak pudar. Apa nih Pak? Ini dari komunitas Rumah Merah Putih, ini dari komunitas Bogor Mengabdi, terus itu dari Sanggar Matahari itu Rumah Quran. Oh jadi gabungan lah? Iya gabungan. Jadi mereka patungan buat beli cat, Bapak yang mengerjakannya. Oh gitu. Ini Bapak berarti yang bikin? Iya. Keren Pak. Karena kan emang istilahnya anak-anak itu harus diperkenalkan sama permainan tradisional ya. Soalnya banyak sekarang anak-anak yang sudah lupa sama permainan tradisional, dan yang paling parah itu anak-anak di kita itu kebanyakan udah diracuni sama TikTok ya. Iya. Gitu. Ya mending kalau misalnya pada waktu mereka bikin konten TikTok itu yang positif, tapi kebanyakan kan malah yang negatif gitu, bikin konten yang mereka tiru itu justru yang sifatnya tidak mendidik.
Berarti Bapak berusaha untuk mengajak anak-anak di sini untuk bermain dengan permainan tradisional yang Ya. sesuai dengan umurnya Ya. supaya tidak terpengaruh oleh Ya. dampak-dampak negatif dari tapi media tapi sosial. tetap mengedepankan keamanan. Itu kan Oh. sebetulnya permainan tradisional banyak ya, Iya. cuma kalau yang nggak aman ya nggak kita ini. Jadi ini. Mungkin istilahnya yang sekarang baru coba baru ular tangga sama sonda. Itu kalau sonda yang di sana. Oh, sonda di situ ya. Di Nah. situ. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mau diwawancara oleh teman-teman di sini. Mungkin kata-kata penutup nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan, harapan Bapak pertama untuk anak-anak yang ada di sini, kedua mungkin untuk pemerintah, dan mungkin ketiga untuk masyarakat. Ya kalau harapan Bapak buat anak-anak di sini ya semoga anak-anak di sini di bawah bimbingan Bapak itu ada seseorang ada gitu walaupun nggak banyak tapi minimal adalah anak-anak yang betul-betul sukses keluar dari sini itu bisa sukses sehingga Bapak punya kebanggaan karena selama ini perjuangan Bapak itu ada hasilnya dan ya mudah-mudahan juga itu menjadi satu amalan baik yang bisa meringankan nanti mungkin kalau umur Bapak 60 mungkin Bapak cuma tinggal 3 tahun lagi gitu tinggal di dunia ini gitu ya mudah-mudahan dengan semua perjuangan Bapak itu akan menjadi amalan baik nanti buat bekal Bapak nanti. Ya kalau harapan buat keluarga di sini ya mudah-mudahan para orang tuanya semakin sadar bahwa pentingnya pendidikan buat anak-anak gitu. Ya mungkin kalau sekarang masih banyak yang berpikir kalau anak perempuan sekolah tinggi pun tetap lari-larinya ke dapur. Tapi kan sebetulnya nggak seperti itu gitu, nggak seperti itu. Minimal gini, pada waktu seorang perempuan pada waktu seorang putri raja tinggal di rumah seorang bapak pengayuh beca, ya istilahnya dapat jodohnya nggak bakal jauh dari tukang beca. Tapi kalau misalnya seorang anak tukang beca tinggal di satu istana, pasti akan punya jodohnya juga pasti seorang pangeran. Nah, Bapak ingin menerapkan seperti itu. Mungkin pendidikan itu kalau buat anak perempuan tidak terlalu berpengaruh gitu, mungkin gitu. Walaupun sebetulnya itu bisa menjadi membantu keluarga, tapi minimal dengan pendidikan yang tinggi, wawasan mereka lebih luas, pergaulan mereka lebih luas, minimal mereka memiliki suami yang lebih baik, gitu. Jadi yang lebih bertanggung jawab, yang lebih berpendidikan, sehingga generasi kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Yang bisa mengantarkan ke kehidupan yang lebih baik Ya, untuk seperti kedepannya. itu. Kayak gitu. Terakhir untuk pemerintah sendiri Pak, apa nih Pak harapan Bapak? Kalau buat pemerintah sih, ya sebetulnya banyak sih ya. Nah, banyak kekecewaan yang Bapak harapkan. Makanya bisa dikatakan kalau Bapak itu sama pemerintahan itu mereka dekat walaupun sebetulnya benci sama Bapak gitu. Mereka dekat walaupun sebetulnya benci. Karena kenapa? Karena kalau Pak RW bilang mulut Bapak ini kurang ajar gitu. Kalau sama pemerintah Bapak ngomong apapun seenaknya aja. Pada waktu mereka ngomong ya sama Pak, nggak sekolah. Coba kalau misalnya Bapak dulu merhatiin rakyat, saya biar sekolah, mungkin saya pinter ya. Makanya saya ngomongnya coba gitu. Harapannya sih, mungkin kalau bikin program, jangan program asal Bapak senang ya. Yang betul-betul program buat membantu perekonomian masyarakat gitu. Karena selama ini pemerintah itu banyak program, tapi program omong kosong gitu. Program cuma menghabiskan uang negara aja. Tidak mengena kepada masyarakat yang ada di sini apa ya? Sebetulnya mengena, cuma tindak lanjutnya nggak ada. Yang penting mereka mengeluarkan uang, setelah mengeluarkan uang terserah gitu mau gimana pun gitu. Okay. Nah, makanya Bapak mengganti satu peribahasa yang Bapak dapat dulu dari sekolahan. Ada peribahasa yang bilang warga itu jangan dikasih ikan tapi dikasih kail gitu ya. Itu Bapak tolak, Bapak rubah itu. Apa tuh Pak? Ya warga itu harus dikasih ikan, tapi kasih ilmu bagaimana cara membuat kail. Jadi pada waktu mereka belajar membuat kail, mereka tidak akan kelaparan karena ada ikan. Dan setelah mereka pintar membuat kail, mereka walaupun misalnya mancing, mereka masih tetap bisa bikin. Ya mungkin itu sifatnya filosofi gitu, filosofi karena kenapa? Gini, seperti program pemerintah tuh misalkan gitu ada memberikan pendidikan menjahit, misalkan yang menjahit. Setelah mereka
belajar, terus bisa menjahit, ya ditinggalkan gitu aja. Oh. Nah, kan kita nggak ngerti, ini hasil jahitan itu mau Untuk dikemanakan, mau buat apa gitu kan. Tapi kalau misal ada pendampingan, misalnya mungkin seperti UMKM gitu, ya UMKM yang pemerintah agung-agungkan, sebetulnya mereka bukan UMKM tapi emang para pengusaha yang sudah sukses sebetulnya. Soalnya yang mereka bilang UMKM itu pengusaha kecil itu mereka minimal sudah punya armada 2. Ya terus gimana kalau kami yang cuma punya modal 100-200 itu disebutnya apa gitu. Seperti itu. Berarti harapan Bapak adanya tanggung jawab berkelanjutan dari pemerintah terkait program-programnya. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Begitulah yang tertulis pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun kenyataannya masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya anggapan dari sebagian orang tua yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata, bahwa pendidikan seringkali tidak menjadi prioritas bagi keluarga. Artinya, pendidikan anak bisa dikorbankan untuk biaya kebutuhan lainnya yang dianggap lebih mendesak. Seringkali timbul pandangan bahwa pendidikan bukan persoalan penting, sebagaimana yang terjadi di Kampung Mongol saat ini. Hal semacam ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kita semua, khususnya pemerintah dalam membangun pendidikan anak-anak bangsa. Untung saja Pak Budi, pria yang telah puluhan tahun mengabdikan dirinya untuk berjuang membuang stigma dari keluarga di sana tentang pendidikan dan mendidik anak-anak di sana untuk terus belajar demi membawa perubahan di kemudian hari. Terima kasih Pak Budi. Semua perjuanganmu suatu saat akan menjadi buah yang manis.